perilakunya merusak, suka melecehkan, mengganggu orang lain, patut dipertanyakan kemanusiaannya. Apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu? 3 insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Insan itu secara personal bagaimana melakukan kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cepat. Yang keempat, Bani Adam 7 kali disebutkan di Quran untuk menunjukkan genealogi kita yang semua tersambung ke Adam. Jadi tidak ada manusia yang bersumber dari kerak. Kalau pengen ya silahkan, kan? Tapi Quran menyebutkan kita kembali ke Adam. Yang kelima, Nas 241 kali disebutkan dalam Quran. Setidaknya kurang lebih demikian untuk menunjuk semua manusia dengan seluruh kegiatannya secara sosial dan komunal. Di Quran bukan untuk petunjuk 1-2 orang, tapi untuk semua manusia dan seluruh kegiatannya. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Saya bacakan cepat, Anda nggak usah catat karena juga direkam, untuk memberikan contoh cepat saja. Nanti setelah paham itu, bagaimana cara menggunakannya dalam hidup. Contoh, sejak kita mulai dalam kandungan, ibunda mengandung, bagaimana caranya kandungannya itu berjalan dengan baik, dijaga oleh Allah, terlahir bayi yang saleh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Kemudian terlahir, ketika mulai dilahirkan apa yang harus diberikan? Tugas ibu memberikan ASI bagaimana? Tugas ayah baru mendampingi seperti apa? Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 233. Setelah sempurna diberikan kurang lebih selama 2 tahun, ada pendidikan dasar. Bagaimana membuat dia taat pada Allah, sayang pada orang tuanya, dan berbakti serta bersikap baik dalam lingkungan. Quran surah 31 Luqman di ayat 13 sampai ayat 19. Ketika dia mulai belajar di fase-fase awal seperti anak-anak tadi, bagaimana cara belajar yang mendekatkan dia dengan Allah, mencari tempat yang meninggikan derajat dia, ilmunya meningkat, imannya kuat. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dia semakin dewasa lagi, bahkan belajarnya dia mulai merantau dari Indonesia yang ke Jepang, Osaka ke Tokyo dan sebagainya. Bagaimana cara belajar dia yang efektif supaya bukan cuma belajar, dia paham yang dipelajari, cepat mengingat dan bisa pulang memberikan kontribusi. Quran surah ke-9 ayat 122. Ternyata jauh-jauh ke Jepang ketemu jodohnya di situ. Ya, bagaimana kemudian cara mendekatinya supaya diridhoi oleh Allah? Quran surah ke-49 ayat 13. Lalu kalau serius langsung berikan persiapan lamarannya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Bagaimana mempelajari tugas pokok suami, tugas pokok istri dalam awal berumah tangga. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai bekerja, maka bagaimana cara mencari nafkah yang standar? Yang standar yang universal, Quran surah kedua ayat 168. Tapi kalau Anda ingin bergerak, rezekinya cepat datang, Quran surah kedua ayat 172. Tapi Anda belum bergerak, Allah sudah menantikan rezeki dan memberikan dari sisi yang tidak terduga. Quran surah ke-7 ayat 96. Jangan dikira bekerja itu biasa, ada tantangannya, ya, ada sesuatu yang tidak mudah. Pelajari berbagai tantangannya. Di Quran surah kedua ayat 214, dari yang biasa sampai menggoncang hati. Nah, strategi untuk mengatasinya di Quran surah ketiga ayat 142. Tapi kadang-kadang kalau Anda sukses berada di atas, mungkin semua orang nggak semuanya sepakat. Ada yang ingin di posisi Anda, bahkan ingin menyingkirkan, menyungkurkan, mengganti Anda. Amalan apa yang melindungi Anda dan menjadikan Anda tetap di posisi yang terbaik? Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Lalu kemudian beralih ke rumah. Jangan dikira istri yang di rumah itu mudah begitu saja merawat anak. Kadang tidak semudah Anda dalam bekerja. Kadang dia berkata, sulit untuk diatur. Maka dalam kondisi demikian, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Semua berlangsung dengan baik sampai kemudian usia 40 tahun. Sukses, bagus. Bagaimana sikapnya pada orang tua? Quran surah ke-46 ayat ke-15. Anda mulai punya harta supaya teman-teman tetap senang, orang-orang support dengan Anda, maka turun skema zakat. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Lalu ada orang-orang terdekat yang tidak dizakati, ibu nggak dizakati, saudara-saudara terdekat kita, ya, maka apa yang harus dilakukan? Turun skema infak. Ada 5 golongan yang diprioritaskan. Quran surah kedua ayat 215. Maka turun motivasinya, kalau berinfak akan dilipat gandakan hartanya, peluang pahalanya diberikan sedemikian tinggi. Kalau Anda tahu konsep ini, maka senang berinfak. Turunlah Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Sampai Anda terus berjalan sampai tibalah masa-masa tuanya. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Di situ kembali kepada keadaan awal. Tapi kalau kemudian dalam persoalan ini sampai usia begini belum punya keturunan, Anda berharap punya keturunan, turun ayat lagi seperti kisahnya Nabi Zakaria. Quran surah ke-19 ayat 1 sampai dengan ke-15-nya. Detil permohonannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39-nya. Sampai Anda kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diatur lagi. Kalau ingin pulangnya, Anda nggak akan pernah hidup abadi. Pasti akan kedatangan jalan pulang menuju Allah disebut dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kenalan supaya Anda paham saat dicabut. Quran surah ke-31 ayat yang ke-11. Bagaimana mencabutnya? Kalau Anda siapkan dengan benar, oleh Allah ditakdirkan dengan tenang, dengan nyaman,
sehingga Anda tak sadar sedang siung tiba-tiba pulang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Pulangnya kemana? Sebagai seorang muslim, kita berbahagia karena jelas semuanya. Pulang kemana diterangkan. Ada orang-orang yang nggak tahu kemana saat setelah meninggal. Jadi bingung. Kita itu dijelaskan di awal supaya punya persiapan. Anda kalau ke Jepang nggak tahu mau kemana dan tidak tahu tempatnya di mana, bingung kan? Maka diterangkan oleh Allah, ketika Anda selesai di sini, pindahnya ke alam disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil alam disebut barzakh. Suasananya bagaimana? Turun Quran surah ketiga ayat ke-169 sampai dengan 171. Maka setelah itu terjadilah kiamat, turun satu surah Quran surah ke-75. Kembali kepada Allah, tempatnya berapa? Dibagi disebut dengan surga. Surga ada berapa? 8 ragam. Tingkat tertingginya apa? Firdaus. Amalnya apa? Saya mau kerjakan saat di dunia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti ada surga Aden yang dimuliakan dengan mahkota disambut malaikat. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Ali Quran ada Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan ke-33. Surga yang biasa, yang penting masuk surga Ustaz. Gak usah tinggi-tinggi amalannya, yang penting ke surga. Quran surah kedua ayat ke-25. Kalau nggak ke surga, pilihannya cuma neraka. Maka neraka jangan dianggap biasa. Seringan-ringan neraka itu caranya ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan. Sekali celup 1 detiknya sama dengan 48 hari. Dicelupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali celup hancur semua dengan kulit-kulitnya. Muncul lagi, biasa lagi, celupkan lagi. Quran surah keempat ayat 56. Yang tertingginya neraka jahanam. Belum masuk udah kebakar. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140. Kalau belum masuk ke surga, belum juga tidak mau ke neraka, di mana tempatnya? Maka ada tempat tertinggi yang bisa melihat surga yang takut kedengaran neraka. Dan dengan rahmat itulah kemudian dia dipindahkan adalah ke surga. Maka turunlah tempat tertinggi yang bisa kelihatan semuanya disebut dengan A'raf. Turunlah surah ke-7 Al-A'raf dari ayat ke-47 sampai dengan ayat 50-nya. Semua ada di Quran. Karena itu semua orang yang belajar Quran dengan benar, jadi apapun dia, sukses. Di bidang apapun. Anda saintis di bidang keilmuan, coba lihat siapa? Bukan John Dalton penemu atom. Yang menemukan atom adalah Jabir bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat mengaji Quran. Orang kalau benar ngajinya, apapun profesinya pasti dapat sesuatu. Beliau membaca surat Al-Hadid tentang besi sampai ayat 25 ke 26. Wa anzalnal hadid, demi keagunganku aku turunkan besi, logam yang paling bagus kata Allah. Maka penasaran diambil ke labnya, ke ma'malnya, lab kecilnya, dianalisis, dikeluarkan sampai ke komponen terkecilnya. Sampai sekarang dikenal dengan ferom kan? F besar, E kecil, Fe, ya kan? Ferom kan? F besar, E kecil, ferom, nomor atomnya 26 kan? Ya. Dan setiap atom punya isotop kan? Menjaga stabilitas atomnya kan? Atau isotopnya kan 55, 56, 57, 59 kan? Dan isotop yang paling stabil 57 kan?